Assalamualaikum, hai happy people. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Di momen long weekend ini, saya dan keluarga akan berlibur di salah satu objek wisata yang ada di kawasan Yogyakarta. Tepatnya di Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Lokasinya tidak jauh dari kota Yogyakarta, jarak tempuhnya hanya sekitar 30 menitan saja. Tergantung kondisi jalan saja ya, karena memang Yogyakarta sekarang terkenal dengan macetnya. Kalau kata teman saya nih, macetnya kota Jogja itu tidak ada obatnya. Sebelum melanjutkan video ini, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Walaupun objek wisata ini sudah diresmikan 8 tahun yang lalu atau lebih tepatnya pada tanggal 20 Desember 2014 dan kita baru kali ini ya diberi kesempatan untuk berkunjung ke objek wisata ini. Nah, kita sudah sampai ya di area parkir dari Sindu Kusuma Edu Park Sleman. Oh ya, buat kalian yang sedang berlibur atau akan berkunjung ke kota Yogyakarta, jangan lupa ya untuk menikmati kudapan khas kota Jogja, yaitu gudeg. Nah, ini nikmat banget ya dinikmati pada saat sarapan. Lokasi tempat gudeg ini tidak jauh dari penginapan kami selama di Jogja. Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya berada di kawasan parkiran dari Sindu Kusuma Edu Park ini. Saat ini saya sedang mencari loket tempat penjualan tiket masuk dan ternyata lokasinya ada di sini ya. Nah, di sini tuh ada 3 macam pembagian tiket ya. Jadi masing-masing harga tiket itu berbeda dan peruntukannya pun berbeda. Jadi pada saat itu saya menggunakan tiket masuk dan kolam renang itu dikenakan harga Rp30.000 dan tiket masuk beserta terusan itu dikenakan tarif Rp80.000. Jadi untuk tiket terusan itu maksudnya yaitu kita bebas menikmati semua wahana yang ada di sini tanpa berbayar ya. Nah, ini pemandangan awal ketika kita memasuki pintu masuk di sini. Kita disajikan pemandangan kolam renang yang nuansanya hampir semuanya biru ya. Saat kita sampai di sini yaitu pukul 9 pagi, lokasi kolam renangnya sudah ramai ya dengan pengunjung. Nah, di sini terlihat ternyata untuk kolam renang itu sudah dibuka sejak pukul 8 pagi tadi. Dan untuk area wahana permainan anak dan keluarga itu dimulai pukul 10 siang nanti ya. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk mempersilahkan anak-anak menikmati wahana kolam renang di sini. Area kolam renangnya memang sangat menarik ya dan cocok dinikmati dari usia anak kecil sampai orang dewasa. Di sini juga disediakan kolam arus. Jadi ketika kita berenang di sini, rasanya itu seperti di sungai ya. Jadi arusnya itu bisa membawa tubuh kita mengikuti aliran dari kolam renang ini. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mencari tempat kamar salin atau kamar kecil untuk mengganti pakaiannya anak-anak. Nah, di sini yang berenang hanya anak-anak ya. Saya dan suami hanya menonton saja.
Setelah berenang, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 10 pagi dan kita melanjutkan ke wahana selanjutnya. Nah, ini arena permainannya sudah mulai aktif ya. Saya kira tadi sebelumnya pukul 9 tadi sangat sepi. Saya kira ini tidak aktif gitu loh beberapa wahana. Ternyata memang bukanya jam 10 pagi. Mengikuti ajakan anak, nah ini wahana yang pertama akan saya coba ya. Karena saya dan anak pertama saya ini menggunakan tiket terusan, jadi kita bebas menikmati beberapa wahana yang memang ditujukan untuk pemilik tiket terusan. Nah ini salah satunya. Jadi kita menaiki kereta mini untuk memasuki rumah hantu. Jadi ini anakku yang mengajak tapi dia yang merasa ketakutan. Tapi memang ya ketika memasuki ruangan yang gelap ini, suasananya memang benar-benar menyeramkan. Perasaan itu di sebelah kanan dan kiri kita itu memang ada yang hidup gitu. Padahal mereka digerakkan oleh robot ya atau mesin gitu. Nah itu memang harus kita sadari ini hanya boneka yang digerakkan. Karena memang suasananya benar-benar horor ya. Lanjut kita menaiki wahana yang kedua yaitu perahu ayun. Nah jujur saja ya untuk setiap wahananya ini namanya apa saya kurang hafal. Jadi sebut saja ini perahu ayun ya. Dan pada saat kita mau menaiki wahana ini, aduh ada yang muntah tuh. Jadi harus dibersihin dulu oleh petugasnya. Tapi nggak masalah ya. Karena untuk saya dan anak saya sudah terbiasa menaiki wahana yang memacu adrenalin seperti ini. Untuk wahana perahu ayun ini hampir ada di setiap objek wisata anak dan keluarga ya yang memiliki wahana permainan. Rata-rata ini rasanya sama saja ya. Sebelumnya saya pernah menaiki perahu ayun ini seperti di Ritapak, Kota Tegal, di wisata Bahari Lamongan, dan juga ada di Kids Fun Bojonegoro, juga terakhir saya ke Jatim Park 1. Walaupun sudah berkali-kali menaiki wahana perahu ayun ini, rasanya memang sama saja, tapi memang ngangenin ya. Setiap melihat wahana ini saya selalu ingin mencoba. Padahal ketika berada di ketinggian itu kalau rasanya nyer gitu ya jantungnya. Efek dari permainan ini memang kadang membuat orang itu mual atau bahkan sampai pusing kepala ya, sehingga bisa membuat muntah gitu. Tapi untungnya anak saya masih bisa tahan walaupun dia terlihat agak mabok tuh. Kalau saya memang sangat menikmati dengan wahana ketinggian seperti ini. Wahana ketiga yang akan saya naiki yaitu wahana biang lala ya saya menyebutnya, atau kinci raksasa. Nah ini sensasinya kita berada di ketinggian, harus kuat mental nih menaiki ini. Seru juga ya menaiki kinci raksasa ini. Perlahan tapi pasti kita akan berada di ketinggian kurang lebih 35 meter dari dasar. Serunya lagi nih kita bisa melihat area seputar Sindu Kusuma Edupark ini dari atas. Nah kelihatan ya cukup luas area dari Sindu Edupark ini. Sayangnya untuk menaiki kinci raksasa ini hanya saya dan anak pertama saya yang bisa menikmati. Suami dan kedua anak saya lainnya mereka menolak ya untuk naik ini. Katanya seram gitu. Takut mereka dengan ketinggian. Lanjut ya, kita menikmati pemandangan dari ketinggian ini. Cukup indah dan juga disertai dengan jantung yang cukup deg-degan. Karena kadang sesekali anak saya menggoda dengan menggoyang-goyangkan
gondola ini. Nah, happy people, ini kita benar-benar ya sudah ada di ketinggian paling tinggi atau paling puncak dari kincir raksasa ini. Gini ya pemandangannya, indah banget. Kelihatan parkiran bisnya dari atas. Anakku pegangan. Seperti naik angkot atau ketakutan ya itu ya ekspresinya. Oke, kita sudah melewati dari puncak kincir raksasa ini. Kita berhasil ya menaklukkan rasa takut kita akan ketinggian dengan menaiki kincir raksasa ini. Akhirnya kita sudah akan sampai di daratan dan kita keluar dari gondola ini. 4D Rider. Nah, kalian juga harus mencoba ya ketika kesini. Ini seru banget. Jadi kita nonton film horor. Kemudian kursinya itu berekspresi ya. Artinya kursinya itu bergoyang menyesuaikan dari apa yang kita tonton. Jadi seru banget ya pokoknya. Nah, kita lanjut lagi ya menyusuri kawasan Sindu Kusuma Edu Park ini. Lahannya cukup luas, banyak taman terbukanya di sini. Ada beberapa wahana yang memang tidak kami masuki karena dia berbayar atau di luar dari tiket terusan. Dan ada juga memang saya dan anak-anak tidak berminat untuk menikmatinya. Di sini juga disediakan ya permainan untuk anak-anak dari skuter dan juga mobil listrik. Akan tetapi di sini ada tarif khususnya. Tarifnya itu berdasarkan jenis yang akan kita sewa dan juga durasi yang kita pilih. Harga sewanya itu dimulai dari Rp20.000 sampai Rp45.000 ya. Untuk beberapa wahana yang disediakan dari Sindu Kusuma Edu Park ini memang penikmatnya sedikit ya. Contohnya seperti wahana ini yang menaikin hanya anak saya tuh kelihatannya. Saya juga kurang berminat ya menaiki ini. Untuk sewa mobil listrik ini dikenakan tarif Rp30.000 ya per 15 menit. Nah ini wahana yang gak asing ya buat kita, namanya bom bom car. Tapi khusus di Sindu Kusuma Edu Park ini namanya yaitu Montor Tumbur. Unik juga ya namanya. Nah sambil anak saya yang pertama main bom bom car, di sini juga tersedia lahan terbuka ya. Ada area bermain untuk anak-anak di sini. Lumayan menyenangkan, anak-anak bisa menikmatinya. Dan gratis ya. Dan di situ juga ada area food court. Jadi kalau mau beristirahat dan makan atau ngemil bisa ya di situ. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke area belakang dari objek wisata ini. Nah, di sini saya menemukan satu wahana yang mangkrak ya atau nyaris tidak tersentuh karena terlihat sekali sangat berdebu dan kusam. Tidak ada penjaga apalagi pengunjung yang datang ke sini. Ini namanya
apa ya, cangkir putar kali ya. Dan sayang sekali ya, wahana ini terbengkalai seperti itu saja begitu, tidak dimanfaatkan lebih lanjut. Dan ternyata di area belakang ini masih tersisa satu wahana ya, benar-benar terkucilkan. Ini sebenarnya lumayan menarik wahana ini, yaitu kursi terbang. Di beberapa objek wisata memang ada juga ya wahana ini. Saya juga sudah pernah beberapa kali menikmati wahana seperti ini. Hanya seperti ayunan, semriwing, dan diputar-putar begitu. Oke, saya mencoba menaikinya dengan anak pertama saya ya. Setelah menaiki wahana kursi putar atau kursi terbangnya, kita lanjutkan lagi ke area belakang dari objek wisata ini. Ternyata masih luas ya, dan ada taman miniaturnya di sini. Buat kalian yang hobi berfotoria, wah pas banget nih. Kalian pasti akan menemukan spot yang bagus untuk background foto kalian. Taman ini sepertinya masih baru ya, atau mungkin baru dicat ulang, saya kurang paham. Tapi di sini terlihat catnya masih tajam dan bagus ya di sini menggambarkan negara Cina sepertinya. Di bagian belakang juga nanti kita akan melihat ya ada apa aja. Oh ya, sepertinya di sini juga menyewakan kostum ya untuk pengunjung. Gak tahu juga ya ini disewakan atau boleh dipinjam bebas. Saya kurang paham dan memang saya tidak tertarik, jadi saya tidak menanyakan lebih lanjut kepada petugasnya gitu. Dan di sini kita bisa mungkin ya untuk menyewa atau dipinjamkan secara gratis beberapa aksesoris dengan nuansa Cina atau pakaian adat Cina seperti itu ya yang saya lihat kemarin. Dan ini juga ada kincir angin, sepertinya ini sungai buatan ya atau kolam buatan. Di belakangnya juga masih luas, tapi saya kurang paham itu apa. Rasanya udah capek deh mengelilingi objek wisata ini. Dan cuaca juga cukup terik. Jadi rasanya kita pengen udahan aja berlibur di sini. Dan kita ingin menikmati makan siang khas Jogja ya. Nah, ini penampakan dari luar. Ada seperti rumah adat Cina atau rumah Cina gitu ya istilahnya, dan ini menggambarkan gimana rumah orang Cina itu di sana gitu ya, dapurnya dan juga mungkin ini ceritanya warung ya, entahlah. Dan ternyata di sini juga ada wahana yang sedang dalam proses finishing sepertinya ya, yaitu seluncuran rainbow yang sedang viral atau yang sudah banyak ada di beberapa objek wisata di Indonesia ini. Oke, happy people, sekian dulu ya review dari Sindu Kusuma Edu Park ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye.